Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai Ketua Kelompok Tani Sawah Bangsa ingin menjelaskan sedikit tentang Kelompok Tani Sawah Bangsa. Kelompok Tani Sawah Bangsa berdiri 2014. Lalu tahun 2000 masih pertanian kimia itu atau konvensional. 2018 kita masuk ke pertanian organik. 2020 kita dapat sertifikasi organik pertama kali. Saat ini sudah perpanjangan yang kedua, sertifikasi yang kedua, karena ada perpanjangannya 3 tahun sekali perpanjang. Selanjutnya, kenapa kita masuk ke organik? Karena di organik itulah ada nilai tambah setiap rantai pertanian yang kita jalani. Kalau pertanian organik kan kita bisa mandiri dari praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Tiap step itu, setiap langkah itu kita punya nilai tambah, walaupun lahan pertanian yang kita kerjakan sama. Lalu untuk sampai ke situ kita sampai mandiri, maksudnya kita menyiapkan semuanya dari awal. Di praproduksi kita menyiapkan agen hayati perombak tanah namanya. Ada 2 macam. Pertama tentang dekomposer, kita ada 2 dekomposer, trichoderma dan DD farm. Ada zat pemacu tumbuh, ada fotosintetik bakteri, ada ekoenzim, ada jakabas, befuria. Kita sudah produksi sendiri dengan bahan lokal. Itu di praproduksinya. Masing-masing ini kita jadi nilai tambah, bisa dijual belikan, penghasilan sendiri di kelompok. Lalu selanjutnya di praproduksi ini kita harus pelihara ternak, walaupun kompos itu tidak harus dari kotoran hewan, kohe ternak. Tapi supaya kita dapat nilai tambah, kita pelihara ternak. Kita mengutamakan kohenya, karena ketika ternak sudah besar bisa dijual. Ternak itu kan bagi orang tani lah tabungan yang nyata di petani, dan pakannya dari limbah pertanian. Itu di input produksi, di praproduksi. Nah, di produksinya kita menghemat minimal biaya pupuk, biaya penanganan hama dan penyakit. Nah, ini nilai tambah di pertanian organik. Selanjutnya di pasca produksi, nilai jualnya lebih mahal, beratnya lebih bagus dari pertanian kimia. Nah, nilai-nilai tambah inilah yang membuat Kelompok Tani Sawah Bangsa sadar betul masuk ke organik. Karena bagaimanapun lahan kita itu makin lama makin sempit. Pertama, kedua, pangan ini jadi sudah produk politik, harganya tidak bisa bebas ditentukan. Akhirnya kita masuk ke organik itu karena produk organik itu tidak ditentukan oleh pemerintah, kita bebas dalam menentukan. Jadi dari produksi tadi kita sudah macam-macam kan, ada mikroorganisme lokal, ada produk akhirnya. Kita dari akhirnya itu sudah berasnya sudah packing sendiri, pasar sendiri. Itu kira-kira gambaran singkat tentang apa yang dikerjakan Sawah Bangsa. Sekarang kita akan memperbanyak bibit trichoderma menjadi biang trichoderma dan memperbanyak biang menjadi trichoderma aktif siap pakai dengan media pengembangan berupa nasi. Untuk proses pertama, kita masukkan beras ke dalam 6 bungkus kain. 1 bungkus kain untuk memperbanyak bibit dan 5 bungkus kain lagi untuk memperbanyak biang trichoderma. Fungsi kain di sini supaya ketika memasak beras tidak menempel pada panci. Ikat kain dan beri ruang sedikit supaya ketika memasak berasnya ada ruang supaya bisa mengembang. Selanjutnya, panaskan air dalam panci. Setelah mendidih, masukkan beras dan masak selama 5 menit. Setelah 5 menit, pindahkan beras ke dalam kukusan yang sudah panas. Kukus nasi selama 20 menit. Setelah 20 menit, pindahkan ke dalam wadah untuk mendinginkan nasi. Sebelumnya, wadah dan seluruh peralatan sudah dilakukan sterilisasi terlebih dahulu. Setelah nasi dingin, masukkan sekitar 20 gram ke dalam plastik bening. Lalu masukkan sedikit bibit trichoderma dan aduk merata.
Tutup ujung plastik menggunakan staples atau bisa dibakar. Akan tetapi, tidak tertutup rapat supaya sirkulasi udaranya tetap stabil. Lalu simpan selama 5 hari. Setelah 5 hari, spora trichoderma telah jadi dan bisa digunakan sebagai biang trichoderma, yang bisa diperbanyak menjadi trichoderma aktif siap pakai. Selanjutnya, kita memperbanyak biang trichoderma menjadi trichoderma aktif siap pakai. Prosesnya, dinginkan nasi pada tempat yang sudah disterilisasi. Setelah dingin, masukkan biang trichoderma lalu aduk merata. Setelah merata, tutup media tersebut menggunakan koran supaya sirkulasi udara tetap stabil. Setelah 2 kali 24 jam, aduk kembali, dan lalu tutup lagi. Di hari kelima setelah pengadukan pertama, spora trichoderma sudah berkembang secara merata, dan trichoderma tersebut sudah menjadi trichoderma aktif siap pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marandi Putra, Ketua KUB Maju Bersama Negeri Kemang Tengah 6 Suku yang bergerak di bidang produksi pupuk organik. Pada hari ini kita akan mengaplikasikan pemakaian trichoderma terhadap pupuk kompos yang saat ini dalam masa fermentasi. Trichoderma ini berfungsi untuk mencegah fusarium pada tanaman hortikultura. Jadi kalau ada penyakit-penyakit busuk batang yang disebabkan oleh jamur-jamur atau fungi yang merugikan terhadap tanaman, maka trichoderma ini berfungsi untuk melawan jamur dan fungi yang merugikan tumbuhan. Kita akan mengaplikasikan terhadap pupuk kompos, sehingga pupuk kompos yang dipakai nanti oleh para petani itu sudah mengandung trichodermanya. Ini adalah trichoderma yang sudah dikembangkan dari biangnya, dan ini akan kita cuci bersih di dalam air, dan nanti airnya ini akan kita semprotkan kepada pupuk atau kohe yang saat ini ada di belakang kita. Trichoderma ini karena dia ini adalah makhluk hidup, maka pemakaiannya disemprotkan nanti ke tanah. Kalau untuk ke tanah langsung, bukan ke tanaman, tetapi tidak boleh bersamaan dengan bahan kimia. Ya. Mungkin para petani nanti ada yang akan menyemprot gulma dengan racun atau rumput, maka pemakaian trichoderma ini 1 minggu setelah dilakukan penyemprotan gulma ataupun rumput-rumput liar. Nah, 1 kilo trichoderma ini bisa kita aplikasikan untuk 2 ton pupuk kompos. Dan airnya sudah menghijau, artinya trichodermanya sudah lepas dari media perkembangannya. Kita masukkan dalam sprayer. Dan kita tambahkan air secukupnya sesuai dengan kebutuhan kita untuk menyemprot. Jadi trichoderma ini kita semprotkan merata ke kohe atau bahan pupuk kompos yang sudah kita tebar dan kita fermentasi pakai dekomposer yang sebelumnya. Baiklah, itulah sekilas
testimoni dan cara pemakaian trichoderma yang kita aplikasikan terhadap pupuk kompos dan juga kegunaannya terhadap tanaman, terutama tanaman hortikultura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan memperbanyak jakaba. Untuk proses perbanyakan jakaba, bahan dan alat yang kita butuhkan yaitu tempat perbanyakan jakaba, air cucian beras, air biasa, dedak halus, dan jamur jakaba itu sendiri. Masukkan air biasa dan air cucian beras ke dalam wadah yang sudah disediakan. Lalu, masukkan dedak halus dan aduk secara merata. Fungsi air cucian beras dan dedak halus di sini yaitu sebagai makanan dari mikroorganisme yang akan berkembang menjadi jakaba. Setelahnya, masukkan bibit jakaba yang kita punya ke dalam wadah. Lalu tutup wadah menggunakan kain atau karung, supaya sirkulasi udaranya tetap stabil. Untuk proses memperbanyak jakaba ini, kita membutuhkan waktu selama 1 bulan. Selama proses fermentasi ini, jamur jakaba akan tumbuh dan berkembang biak di permukaan air, menyerupai karang laut. Jamur jakaba ini memiliki warna coklat di bagian atas dan kehijauan di bagian bawah. Bagian yang digunakan adalah air hasil fermentasi. Manfaat jamur jakaba untuk tanaman yaitu mempercepat pertumbuhan tanaman, memperpanjang umur tanaman, dan mengatasi serangan penyakit seperti fusarium.